Pak siapa Pak? Herudin. Nah Pak Herudin ini justru yang menjadi korban langsung, tanahnya belum lunas, baru di DP tapi sudah diuruk. Bisa diceritakan Pak, awalnya bagaimana? Apakah sempat ada penawaran atau tahu-tahu tanah tadi sawahnya tahu-tahu diuruk begitu? Awalnya sawah sedang ditanami padi, tapi tiba-tiba diuruk tanpa izin, tanpa permisi dan belum dijual. Nah setelah tanah itu diuruk, baru kita urus ke kepala desa dan akhirnya dibayar 50%. Sampai sekarang sudah 6 bulan lebih itu belum dibayar Pak, belum lunas. Berapa harga per meter dari 50? 50.000. Oh jadi 50.000 per meter. Jadi luas tanahnya 2 petak itu ada 6.000 meter persegi. Jadi 1 hektar ya? Hampir 1 hektar dan sampai sekarang itu belum dibayar lunas, baru 50%. Ya, nah, pertanyaan selanjutnya Pak. Umumnya Pak, kalau di sini berapa sih per meter? Kita lihat NJOP dulu, NJOP berapa? NJOP waktu itu sempat 103.000 Pak. Umumnya harga jual pasar itu bisa 2-3 kali lipat NJOP. Baik, lanjut. Nah, sekarang posisinya masih ditagih terus atau enggak? Ya harus ditagih. Kapan pelunasannya? Nah, jawaban mereka gimana? Ya sedang diurus surat-suratnya katanya. Oh, kalau bisa milih, sebenarnya milih yang 50.000 per meter atau milih tetap bertani dengan sawah? Kalau itu bisa kami kembalikan yang 50% Pak, biar memang nggak ada niatan untuk ngejual sawah. Artinya itu kalau dinormalisasi jadi sawah lagi, Bapak mau balikin uang yang sudah diterima ya? Siap, hari ini pun siap untuk mengembalikan. Yang penting itu difungsikan lagi sebagai sawah. Iya, memang sejak awal nggak mau jual ya? Nggak mau jual, nggak ada niatan untuk dijual. Baik, ya. Pemirsa, ini jelas fakta lapangan dan saya ingin tegaskan ya, ada dalih yang seolah-olah meminta kalau ada informasi itu diminta tabayun begitu. Jadi sementara informasi dari bapak-bapak ini bukan orang fasik, mereka pelaku, mereka yang menjadi korban. Jadi informasi yang seperti ini kami tidak perlu cross check ke Agung Sedayu. Agung Sedayu, apakah benar ada sawah yang diuruk? Nggak perlu kami ke Agung Sedayu, nggak perlu kami ke PIK 2 karena faktanya sudah ada. Kalau ini orang-orang yang jujur, memang menjadi petani, memang menjadi petambak, memang yang jadi korban, nggak perlu kami. Kalau kami tabayun ya kepada beliau, apa benar Pak menjadi korban, apa benar sawahnya diuruk, atau apa benar ini ada kali diuruk. Jadi kami nggak perlu tabayun kepada Agung Sedayu, nggak perlu kami tabayun kepada Aguan. Justru Aguan yang harus tanggung jawab, Antoni Salib yang harus tanggung jawab. Kalian jangan hanya ambil cuan untung besar dari proyek bisnis properti, tapi asas produksi properti kalian ambil dengan menindas rakyat. Ini tanah-tanah ini milik rakyat. Kalau tidak ridho, maka kalian harus mengembalikan tanah itu. Enak saja kalian ya, beli 50.000 dijual jadi 30 juta per meter. Pak, ada lagi selain apa yang disampaikan tadi ceritanya terkait ini. Kalau yang lainnya, Bapak tahu, yang lainnya ini dijual? Katanya itu, kata yang apa yang datang itu apa semacam preman-preman lah. Karena dia nggak ada identitasnya. Saya dari orang lapangan aja. Semua kron jemunya udah diserahkan di DP ini, tinggal Pak Haji doang. Jadi kalau Pak Haji nggak jual, nanti ini dikurung, Pak Haji ditanya mau masuknya kemana, ditahu dia sebodoh amat, tetap punya saya nggak takut lah. Ya punya saya tetap, nanti saya ganggu walaupun sudah ada gedungnya. Baik, Pak Haji berarti belum sampai menjadi korban karena masih bertahan nggak dijual. Belum karena, saya mah. Apalagi kalau cuman 50.000 per meter, jauh sekali begitu ya. Tanah di Kronjo ada yang 3 juta per meter itu. Masya Allah. 50.000 buat beli apa? Ini Pak Prabowo faktanya seperti ini, Pak Prabowo, rakyatmu Pak Prabowo. Ini bukan rakyat saya, ini bukan rakyatnya Anies Baswedan, bukan rakyatnya Ganjar Pranowo. Hari ini seluruh rakyat Indonesia menjadi rakyatmu Pak Prabowo Subianto. Hadirlah melindungi rakyatmu, bukan hanya yang di laut, tapi yang di darat. Hadirlah untuk mengembalikan keadilan agar tegak di republik yang kita cintai ini.